Kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Shalom, dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan dialog dari Elia Myron yang menjelaskan begitu luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang mengerti bahasa Arab, mengerti Al-Quran, dan mengerti juga kitab suci Alkitab. Dan sekarang mereka sudah menjadi seorang debater apolektika yang sangat handal. Melalui dialog dia kita akan belajar tentang perbandingan-perbandingan berbagai-bagai isi daripada Al-Quran maupun Alkitab. Kita sangat bangga memiliki sosok Elia Myron yang berani meluruskan dan menjelaskan kebenaran. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu penjelasannya ya. Tonton video ini dari awal sampai habis, dan kalau mendapatkan pencerahan, jangan lupa bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp rohani. Kalau Islam digambarkan dengan senjata tajam, kucuran darah, pedang yang tajam, siapa yang akan tertarik kepada Islam? Selama puluhan tahun, Islam digambarkan sebagai agama teroris, diframing oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di Pamulang ini, orang akan menganggap, orang-orang non-Islam akan menganggap bahwa, oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol, tidak mengerti tentang Islam. Kalau lu lihat sejarah Islam, itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah, panjang itu, panjang deh. Nah, jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqifah Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjak-injak, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Yang pasti Nabi Muhammad itu punya cucu, cucunya itu dibantai. Ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, dibantai, pokoknya semua tragedi pembunuhan. Oke. Ya, makanya ada yang nggak mau ikut-ikut, akhirnya mereka lebih ke spiritual. Iya. Ya, ada yang mereka yang merebut kekuasaan, pada itu ya kaum rasional itu mereka akhirnya berkuasa sampai dinasti Ottoman itu. Iya, di Sampai Turki. akhirnya mereka ngerebut Konstantinopel 1453. Jadi Istanbul sekarang. Iya, jadi Istanbul, terus sampai akhirnya mereka runtuh tahun 1923. Nah, itu kalau kita dari kacamata spiritual ya yang kaum rasional yang salah, dari kacamata rasional yang kaum spiritual yang salah. Tapi Kalau pada dasarnya dengan adanya pembantaian, pembunuhan sadis terhadap keluarga Nabi Muhammad itu akhirnya menyebabkan keluarga Nabi Muhammad itu menyebar. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya.
tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin, di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab, tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Shalom teman-teman sekalian. Saya sungguh sangat miris ya teman-teman sekalian. Kenapa kita melihat kejadian-kejadian seperti ini sepertinya sebagai agenda rutin ya, dari orang-orang tertentu yang punya semangat untuk membubarkan rumah ibadah. Saya tidak perlu menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di mana, karena mungkin sebagian besar dari teman-teman sekalian sudah mengetahui. Tetapi polanya selalu sama, ada orang Kristen berdoa atau beribadah, kemudian ada beberapa orang yang dengan tegas mempersekusi, mengerumuni, meneriaki, bahkan membuat ricuh, ya, dan mengatakan ini mayoritas. Kenapa harus berdoa di tengah-tengah mayoritas umat Islam? Teman-teman sekalian, apakah di mayoritas umat Islam kemudian misalnya undang-undang tidak berlaku? Atau kemudian karena di tengah-tengah mayoritas orang tidak bisa melakukan kewajiban agamanya? Tentu harusnya bisa. Kenapa teman-teman sekalian? Karena misalnya ketika dia mengatakan ini kan mayoritas umat Islam, sekarang ada umat Kristen yang juga ada di tengah-tengah itu dan mau berdoa. Kan kalian gak diajak, kalian kan tidak diminta untuk beribadah di sana. Karena itu rumah ibadah orang Kristen atau tempat yang dipakai untuk berdoa bagi orang Kristen, bukan bagi orang Islam. Terus kemudian itu kenapa dilarang? Mereka juga sedang menghormati Tuhannya, mereka juga sedang meminta kepada Tuhannya, sama seperti kalian. Kenapa kemudian dilarang?
Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau mungkin yang dibangun adalah tempat biliar atau kemudian tempat rental warnet atau rental PS, mungkin tidak akan terjadi hal seperti itu. Hanya karena nama Yesus. Hanya karena nama Yesus. Hanya karena ada pujian kepada nama Yesus. Mereka mau melakukan itu. Dan termasuk diantaranya tadi ketika ada ungkapan bahwa kalau kalian berdoa kok ngontrak sih? Kalian di sana ngontrak, kenapa doa ngontrak? Secara hati nurani tentu saja teman-teman kita sangat miris dengan keadaan ini dan sikap-sikap seperti ini. Siapa yang mau ngontrak? Siapa yang tidak mau punya tempat sendiri? Mau. Tetapi apakah aturan hari ini yang ada mendukung untuk hal itu? Tentu juga tidak. Jadi ungkapan tersebut adalah murni sebagai pelecehan atau penghinaan. Bahwa ketika orang Kristen punya suatu tempat, atau bahkan itu kontrak, atau bahkan itu menetap di suatu rumah warga tertentu, akan diusir. Ya, tidak ada yang mengontrak kalau mereka punya kemampuan untuk mendirikan rumah ibadah. Teman-teman sekalian, saya tahu betul ini adalah perbuatan oknum yang sebenarnya orang Kristen agak bingung, yang oknum yang mana kalau seperti itu. Ya, karena sepertinya hampir terjadi di berbagai macam daerah di Indonesia. Apakah ini karena hukum yang tidak tegas untuk itu? Karena mengingat ada seorang RT yang hari ini orangnya sudah bisa makan kikil, sudah bisa makan soto Makassar, yang seorang diri membubarkan orang lagi ibadah, orang lagi kusuk, musik berhenti, ini berhenti, semua berhenti. Dia mau membubarkan rumah ibadah tersebut. Ya, dan orangnya dipenjara. Ya, dipenjara, ditangkap setelah proses yang ada. Tapi banyak orang mendukung itu dan minta beliau supaya dikeluarkan. Dan beliau sudah bebas. Ya. Nah, dan setelah itu kemudian ada kekerasan kepada orang-orang yang sedang melakukan doa rosario. Dan itu lebih tragis lagi. Nah, teman-teman, saya tidak mau bahwa Kesatuan Negara Republik Indonesia itu dirusak oleh orang-orang tertentu semacam ini. Oleh karena itu teman-teman, mari yang masih menjaga NKRI, kita menghalau orang-orang yang punya agenda-agenda seperti ini. Orang bangun rumah ibadah Kristen misalnya, ya, maka yang ada simbol salib, ya Islam, Hindu, Buddha jangan ibadah di situ. Begitu pula yang simbol rumah ibadahnya bulan bintang, yang Kristen, Hindu, Buddha jangan ibadah di situ. Ya, beribadah sesuai dengan tempatnya masing-masing kan. Jadi kan nggak diajak, harusnya tidak perlu marah, apalagi mencak-mencak seperti itu teman-teman sekalian. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh juga menggugah setiap hati teman-teman sekalian yang juga berbeda iman, bahwa kamu juga rindu bersekutu, kamu juga rindu untuk berdoa secara leluasa kepada Tuhanmu, bukan? Ya, begitu pula dengan kami. Jadi yang ingin mencintai Tuhannya itu bukan hanya kalian, tapi kami juga mau. Yang ingin memiliki tempat itu bukan hanya kalian, kami juga mau. Dan yang sensitif atau yang berhak untuk sakit hati itu bukan hanya kalian, kami juga punya hati untuk itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya semua yang mengalami penderitaan anak-anak Tuhan oleh karena pembangunan rumah ibadah, rumah doa, atau hanya bersekutu dalam rumah, Tuhan kuatkan imannya. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan kita sudah menyaksikan videonya. Sangat luar biasa ya. Apa tanggapan saudara tentang video di atas? Tuliskan komentarmu di bawah. Atau buat saudara gereja YouTube, nggak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar. Atau tuliskan Tuhan Yesus. Baik atau Yesusku Maha Besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara. Sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus Maha Besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat
melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.